Ya, Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk semuanya. Baik, di hari ini gimana kabarnya semuanya? Oke, alhamdulillah. Baik teman-teman, dan itu semuanya yang sangat dihormati. Pada kesempatan ini di mata kuliah akhlak tasawuf, karena kita belum pada tasawufnya, masih pembahasan akhlaknya, maka kita masih bicara panjang lebar tentang akhlak dulu. Kalau akhlak sudah selesai, baru nanti kita akan berbicara panjang tasawuf. Jadi masih bahas akhlak. Bahas apa? Teman-teman, hadirin yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pembentukan akhlak Islam. Membahas apa? Faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan akhlak Islam. Akhlak. Jadi akhlak itu sangat-sangat penting. Bahkan ada yang mengatakan akhlak itu di atasnya ilmu, lebih penting daripada ilmu. Akhlak dulu baru ilmu. Dan akhlak tidak sekedar pengertian, tapi akhlak harus direalisasikan, harus diwujudkan. Kenapa? Tingginya ilmu yang dimiliki, tinggi apapun jabatan yang dimiliki, sebanyak berapapun harta yang dimiliki, tapi kalau tidak sebanding lurus dengan akhlakul karimah, maka dia tidak akan pernah reformasi. Tetapi sebaliknya, bila mana orang itu kurang harta, kurang ilmu, biasa-biasa saja, tidak punya jabatan, wong desa, wong kalem, tapi kalau berakhlakul karimah, punya akhlak, dialah yang sangat terhormat dan bahkan dihormati oleh orang lain. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah bilang kepada muridnya, sungguh saya tidak suka bila ketemu dengan orang yang berilmu, tapi saya sungguh enggan suka apabila ketemu dengan orang yang berakhlak. Kata muridnya, kok bisa ya Imam Syafi'i? Apa alasannya? Karena kalau bertemu orang yang berilmu, belum tentu dia berakhlak. Tapi kalau ketemu dengan orang yang berakhlak, sudah jelas tentu pasti dia berilmu, karena dia menerapkan ilmu yang dimilikinya. Jadi orang yang berilmu dan juga berakhlak posisi tertinggi di sisi Allah. Kalau berilmu dan berakhlak, kita kalaupun ditakdirkan Allah kurang harta, kurang ilmu, kurang pangkat, gak ada jabatan, tapi kalau kita mau berakhlakul karimah, memiliki akhlak, maka insya Allah kita akan dihormati orang lain. Minta Allah, Pak. Oke. Selanjutnya, agak lama lagi. Apa itu akhlak? Nah, secara sederhananya adalah yang mulai dipahami akhlak itu sebuah perbuatan atau perilaku sifatnya spontanitas tanpa adanya pertimbangan. Maka biasanya sebuah akhlak itu perilaku. Itu akhlak. Nah, ada kata lain yang disebut dengan akhlak seperti yang kita bahas kemarin. Ada akhlak, ada moral, ada etika, ada susila. Ini hampir mirip, tapi sebenarnya berbeda.
Kesamanya adalah pertama memiliki aturan hidup manusia, kedua bersifat praktis, ketiga menentukan hukum atau nilai perbuatan manusia dengan keputusan baik atau buruk dilihat dari perilakunya, dilihat dari akhlaknya. Kalau di kelas sebelah tadi membahas tentang baik dan buruk seseorang itu bisa dilihat dari perilakunya, akhlak. Meskipun dia pintar, meskipun dia ngalim, tapi anaknya elek, maka dia mendapat pendidikan tidak baik. Meskipun dia bodoh, gak ngalim, tapi sopan, akhlakul karimahnya bagus, dia bisa masuk kategori baik. Mengkaji tentang akhlak, sama-sama mengkaji tentang akhlak. Dan akhlak, etika, moral, dan susila secara konseptual memiliki makna yang berbeda, namun pada alat praktis memiliki prinsip-prinsip yang sama, yaitu sama-sama berkaitan dengan nilai perbuatan manusia. Nah, ini pembahasan tentang akhlak. Pada saat apa dan siapa orang itu bisa dikatakan berakhlakul karimah, berakhlak baik. Salah satu ulama namanya Imam Syiri berkata, takul ada anas, mereka yang tidak menyakiti orang lain. Pertama, menyakiti saudara, menyakiti teman, menyinggung perasaan. Dan yang kedua adalah orang yang tidak tersakiti, tidak dendam ketika disakiti dan tidak menyimpannya di dalam hatinya. Disakiti kan semuanya pada Allah, tidak dendam. Dua hal inilah maka bisa dikatakan orang itu berperilaku baik, berakhlakul karimah. Akhlak ini dalam penelitian saya nyambung dengan penelitian saya kemarin mengajukan penelitian Kitab Dimas Kementerian Agama tahun 2022 berbicara meneliti tentang akhlak, yaitu judulnya Belajar Islam di Era Modern, Analisa Narasi Ceramah Gus Baha dalam Perspektif Human Equality. Ceramah itu kan mengajak, merangkul, bukan menyakiti, menghasut, memprovokasi, itu ceramah. Tapi nyatanya di lapangan kadang-kadang ada ceramah malah menyakiti, menghasut, memprovokasi, membuat orang sakit hati gara-gara ada perbedaan pendapat, artinya mengatakan itu salah, itu sesat dan sebagainya. Nah, ceramah itu adalah mengajak, merangkul. Maka ceramahnya Gus Baha ini saya anggap sangat santun, santai. Oke, selanjutnya faktor lahir yang mempengaruhi perilaku akhlak Islami. Ternyata ada dua secara umum yang mengkonstruk. Yang pertama faktor eksternal dari luar lingkungan, dan yang kedua faktor internal dari keluarga sendiri. Itulah faktor dominan terbentuknya akhlak kita semuanya. Nah, sekarang saya bagi dua kelompok, kelompok 1 dan 2. Menurut kelompok 1 dan 2, mana faktor yang paling dominan terbentuknya akhlak Islam, akhlak kita? Faktor yang biologis atau faktor keturunan atau keluarga? Sertakan alasannya. Oke? Oke. Oke, sudah selesai. Jadi diskusi kelompok, faktor dominan pembentukan kelompok.
anak yang paling dominan menurut kelompok 1 dan kelompok 2. Saya minta ada yang mewakili menyampaikan dan katakan alasannya. Bapak 1 atau 2 dulu? 1 dulu. Oke, siapa? Hasan. Oke, Hasan, silakan. Wah, ini tempat saja. Masya Allah. Oke, saya mewakili kelompok 1. Menurut kelompok saya adalah faktor keturunan atau keluarga, karena kalau kita hidup di lingkungan yang dominan dengan Islam, nah maka akan tercipta suatu kebiasaan gitu. Soalnya kan menurut kelompok kami faktor yang paling berpengaruh adalah faktor keluarga, karena di lingkungan tersebut kita dapat terbiasa dengan cara melihat orang-orang di sekitar kita. Sudah itu Pak. Itu saja. Ya. Oke, tangan Hasan. Iya betul kadang anak yang dilahirkan dari broken home, entah itu orang tuanya cerai atau dia pisah, kemudian nggak ada rasa kasih sayang, nggak ada yang perhatikan, akhirnya anak itu nggak terkontrol. Ya, masuk juga. Nah, oke, kelompok 2, silakan. Siapa yang mewakili? Titin. Pak. Titin. Oke, Titin. Yang mana Titin? Oke, Titin. Menurut dari kelompok 2 itu berpendapat bahwa faktor utamanya itu dari keluarga, karena keluarga itu sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Gitu Pak. Jadi tabiat anak itu sebagian besar diambil dari kebiasaan orang tuanya. Sudah. Dari keluarga ya. Jadi madrasah pertama yang diterima oleh seorang anak adalah madrasah keluarga. Terima kasih Bang Jun. Teman-teman, itu untuk pertemuan kali ini pembahasan tentang akhlak. Sekali lagi saya sampaikan bahwa akhlak itu sangatlah penting. Bahkan Nabi saja pernah bilang, khairukum seapi-api sebaik-baik manusia, sebaik-baik kita. Siapa dia? Apakah dia yang banyak zikir? Apakah yang dia banyak sholawat? Apakah dia yang banyak sedekah? Apakah dia yang puasa Ramadan penuh? Tidak. Kata-kata Nabi, khairukum aksaruhum khuluqan. Seapi-api sebaik-baik manusia adalah seapi-api sebagus-bagusnya akhlak yang sih. Itu pernah dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau pernah bersabda bahwa kehadiran beliau di muka bumi ini apakah untuk menyempurnakan peradaban? Apakah untuk menyempurnakan ekonomi? Oh tidak, ternyata beliau berkata innama bu'ithu kan menyempurnakan peradaban tapi menyempurnakan mudah-mudahan pertemuan pada kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi, apapun jabatan kita, berapapun banyaknya harta yang kita miliki, sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, akhlakul karimah tetap nomor 1. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat. Yang bisa saya sampaikan, kita ketemu minggu depan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.